Baku hantam kembali terjadi di pinggir kota Jakarta. Berawal dari usaha melindungi kaum teraniaya, seorang pemuda dikeroyok sekelompok orang berpakaian hitam-hitam. Namun, berkat keahlian silatnya, si pemuda berhasil mengalahkan dan membuat lawan-lawannya terkapar. Cuplikan cerita juragan yang mengambil setting kehidupan jagoan Betawi dengan kembang jurus-jurus silat serta iringan musik gambang kromong menjadi pakem bagus seni lenong tradisi yang tetap digemari hingga kini. Tanya lenong tuh ada dua, ada lenong preman, ada lenong dinas. Lenong preman bahasanya lu gua, kalau lenong dinas bahasanya agak Melayu tinggi. Hamba engkau adinda, gitu. Dan beda, kostumnya juga beda. Gitu. Orang mengenal lenong, kebanyakan topeng dianggap lenong, mereka salah. Topeng, lenong, tapi sama-sama kesenian Betawi. Gitu. Kalau yang tadi saya bilang, kalau lenong preman, silat. Baju hitam, celana hitam, jawara, jagoan. Setiap ketemu teman, mereka harus berantem. Itu mengobrolkan fisik. Gitu. Memang ciri khasnya lenong ya begitu. Kesenian lenong merupakan bentuk seni teater tradisional masyarakat Betawi yang bertumbuh kembang di kota Batavia di era kolonial. Ia merupakan pematerialan tradisi tutur menjadi seni peran dengan sentuhan corak unsur budaya lain yang mendiami Jakarta, kota berjuluk Ratu dari Timur ini. Tidak ada sumber tertulis yang menjelaskan asal-usul nama lenong. Banyak versi berkembang, salah satunya menyebutkan lenong berasal dari nama seorang saudagar keturunan Tionghoa, Lien Ong. Namun, yang pasti lenong sudah menjadi milik kolektif masyarakat Betawi. Sekitar tahun 20-an itu lenong awal bermula itu dari orang-orang pasar. Orang-orang pasar maksudnya orang-orang yang berdagang, menjajakan dagangannya ke kampung-kampung. Misalkan salah satu nih, mereka pada malam hari berkumpul di satu tempat atau di pasar. Begitu mereka bercerita segala macam, mereka keenakan. Wah, ada yang memperagakan tentang Wan Abut lah, ada yang menceritakan tokek orang Cina segala macam. Itu yang coba cerita. Nah, mereka saking kasihkan, lalu mereka kok enak ya bercerita gitu, tapi lebih enak lagi kalau ada musiknya. Nah, akhirnya mereka punya inisiatif. Mereka ambil ada penggorengan, ada ember segala macam, dia bunyi nang neng nong nang neng nong. Akhirnya namanya lenong. Apa yang muncul di lenong, karakteristik lenong, pertunjukannya itu amat mirip dengan cabang kesenian yang tadi dikatakan sebagai wayang senggol, wayang sumedar dan sebagainya. Sehingga orang percaya bahwa lenong merupakan kelanjutan dari cabang kesenian yang sudah punah tadi. Zaman dulu tahun 30-an itu yang mengembangkan lenong itu orang-orang Cina. Makanya di dalam lenong itu ada bahasa gua lu. Itu kan gua lu itu kan dari bahasa Cina. Bukan dari bahasa Betawi, itu gua lu itu dari bahasa Cina. Memang yang pertama kali mempopulerkan lenong dan juragan lenong waktu itu memang orang Cina. Dan lenong itu tidak seutuhnya juga lenong itu punya Betawi yang tadi saya bilang, karena di dalamnya itu banyak unsur keseniannya. Gendangnya ada gendang berbau Sunda, ya kan? Terus itunya teh-teh punya Cina. Jadi artinya ini seperti sebuah kesenian yang konon berbagai unsur, berbagai elemen menjadi sebuah kesenian Betawi aja kebetulan karena lahir di Betawi, itu aja sebetulnya. Pada dekade tahun 1970-an, kesenian lenong mengalami masa kejayaan. Ia bukan hanya sering tampil di panggung hajatan, namun mulai merambah ke siaran radio dan layar kaca. Sederet nama besar seniman lenong pun bermunculan seperti almarhum Haji Bekerja Nasir, Ponori, Bolot maupun Mali Tongtong. Di zaman itu orang kan jadi seni juga karena keadaan terpaksa. Memang tidak ada pekerjaan lain dan tidak berpendidikan. Mereka tidak sekolah. Contoh, Bokir, Nasir, Nori, Bodong, Nirin, dan sebagainya. Terkecuali generasi sekarang. Kita bicara generasi dulu, nggak ada yang sekolah. Ikut lenong, ikut topeng karena terpaksa. Keadaan memang orang tuanya begitu. Kalau sekarang kan anaknya ada yang mahasiswa, pendidikan. Orang dulu mah nggak ada. Kesenian dan masyarakat merupakan dua komponen satu sama lain tidak bisa dipisahkan.
Bagi entitas Betawi, kesenian lenong merupakan sarana untuk mengapresiasikan gagasan atau keinginan masyarakat, selain sebagai sarana hiburan. Tradisi lisan, seni tutur rancak yang semakin sulit dijumpai pada periode sekarang, ditampilkan sebagai pembuka pertunjukan komedi Betawi di teater kecil Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Perpaduan konsep tradisi dan modern ini diharapkan menjadi sebuah solusi agar tradisi kesenian Betawi tempo dulu mampu bertahan dan terus berkembang di tengah perubahan zaman. 5 tahun terakhir ini saya sangat intens sekali membawakan cerita tentang namanya toponimi. Toponimi ini adalah nama-nama jalan yang ada di Jakarta yang punya nilai historis. Dan ini banyak orang-orang Betawi sendiri pun nggak ngerti apa sih itu Kuitang asal mulanya, apa sih itu Kerukut, apa sih itu apa Condet segala macam, itu nggak tahu. Nah, saya coba mengangkat sehingga begitu masyarakat menonton komedi Betawi saya, paling tidak ada yang dibawa pulang. Oh, ternyata Kuitang asal mulanya seperti itu ya. Lenong supaya bisa diminati sama anak muda, pengemasannya kudu dirubah. Jadi jangan terlalu tradisi banget. Selama ini kita ditampilkan lenong-lenong yang tampil di acara hajatan itu agak sedikit orang melihatnya seronok, anarkis, tidak profesional, tidak ada pesan moral. Nah, ini yang juga perlu dirubah pola-pola pikir seperti ini. Kita bagaimana bahwa lenong tidak hanya juga urusan banyol-banyolan yang maaf tidak mendidik karena mengharap hiburan lucu, juga tidak harus urusannya berantem. Lenong sebagai produk budaya masyarakat harus dinamis dan terus bergerak mengikuti perkembangan dinamika masyarakat pendukungnya. Fakta menunjukkan banyak kesenian Betawi tidak mampu menghadapi perubahan zaman dan hilang tersapu arus modernisasi. Untuk itu perlunya kreativitas dan inovasi baru dalam seni pertunjukan lenong.